Selanjutnya ini ada kisah juga seorang anak tapi di Cirebon, Jawa Barat yang justru mengalami depresi berat setelah ponselnya dijual oleh sang ibu. Ia kemudian kerap tantrum hingga harus berhenti bersekolah. Kini ia pun akan menjalani terapi penyembuhan untuk bisa kembali hidup normal. Arya Randi Pratama menangis histeris dan meronta-ronta saat didatangi oleh pihak guru dari tempatnya sekolah belajar. Anak usia 13 tahun asal Kelurahan Pekeringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon ini mengalami depresi berat usai ponsel miliknya dijual oleh ibunya. Orang tua Arya terpaksa menjual ponsel milik anaknya ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat itu, sang ibu tidak ada pilihan lain demi mencukupi kebutuhan harian Arya dan dua adiknya. Ponsel yang dijual ibunya itu dimiliki Arya dari hasil ia menabung. Setelah ponselnya dijual dengan izin Arya, perubahan sikap mulai terlihat. Ia sering melamun hingga kerap muncul perilaku tantrumnya. Sang ibu harus berupaya ekstra untuk menenangkan Arya. Iya, karena itu kan saya bingungnya keadaan, saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Mungkin Arya shock kan ibu ya? Iya, mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung Bu ya? Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin, kalau punya uang Mama belikan lagi. Dia boleh. Karena kerap tantrum dan depresi, Arya yang harusnya sudah duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar harus berhenti sekolah. Padahal di sekolah ia dikenal sebagai anak yang pintar dan berbakat. Dinas Pendidikan Kota Cirebon kini sedang berupaya memberikan pendampingan bagi Arya dan keluarganya. Arya harus menjalani berbagai proses penyembuhan agar ia bisa kembali bersekolah dan hidup normal. Anaknya baik dan kecerdasannya juga kecerdasannya juga bagus, tidak ada masalah dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi memang permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar karena dia termasuk anak pendiam. Jadi pulang ke rumah handphone sudah tidak ada, dalam keadaan sudah dijual. Dimintai izin atau tidak, anak ke orang tua pasti tetap sayang. Tapi mungkin hatinya tidak nerima. Ibu Arya mengaku menyesal telah menjual HP yang membuat anaknya mengalami depresi berat. Ia berharap setelah mendapatkan penanganan medis, Arya dapat kembali menjadi anak harapan bagi orang tuanya. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat. Ya, setiap orang dapat mengalami gangguan mental, tidak terkecuali anak-anak, begitu pemirsa. Tapi apa saja yang mempengaruhi anak hingga kemudian bisa mengalami depresi? Kita simak informasi dalam grafis berikut ini. Ada sejumlah kondisi yang diketahui bisa meningkatkan resiko seorang anak mengalami depresi. Bisa menyangkut masalah keluarga di rumah, kerap mendapat perundungan di sekolah maupun di lingkungan pertemanannya yang lain. Mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, atau karena faktor ditinggal orang terdekat. Nah, ada pula anak yang bisa saja mengalami depresi atau gangguan mental lainnya karena ada riwayat dari anggota keluarga sebelumnya. Anak yang menunjukkan gejala depresi mulai dari mudah marah atau tantrum, kemudian terlihat sangat sedih atau putus asa, enggan menyelesaikan tugas dengan baik, dan rasa rendah diri. Ada pula anak yang menunjukkan sikap kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang digemari, menyalahkan diri sendiri, dan lainnya. Untuk penanganan anak yang mengalami depresi, memang harus segera mendapatkan bantuan psikolog hingga harus mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Namun yang paling penting adalah dukungan dari anggota keluarga.